saya tidak perlu validasi, kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu. Yang pencitraan di sosial media, nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang merasa tersinggung dan terlebih lagi dirugikan atas beredar luasnya video yang saya upload. Kalian harus jadi tim RI, kalian harus jadi timnya RI. Kenapa? Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia siapa, tapi karena dia lebih baik, lebih benar daripada si NM yang memang bermasalah selalu dalam hidup. Konflik Nikita Mirzani dengan sang mantan kekasih Rizky Irmansyah memasuki babak baru. Rizky yang selama ini diam, akhirnya buka suara soal tuduhan kekerasan yang belum lama ini disinyalir oleh Nikita Mirzani. Meski tidak terang-terangan menepis tudingan yang diarahkan kepadanya, Rizky Irmansyah sepertinya telah habis kesabaran dan menyatakan sikap tegasnya. Tak banyak bicara, pengawal Presiden terpilih Prabowo Subianto itu hanya memberi kode keras dengan mengatakan akan membongkar borok pencitraan di media sosial dari orang yang diduga adalah sang mantan kekasih, Nikita Mirzani. Hal itu diungkap Rizky dalam cuplikan video yang diunggah di media sosial. Tak tanggung-tanggung, Rizky menyatakan akan membongkar topeng pencitraan itu sampai 20 jilid. Yang pencitraan di sosial media, nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Oke? Saya tidak butuh dipercaya, karena saya tidak perlu validasi, kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu, karena saya menjalani, gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya, kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya, padahal gue gak ngapa-ngapain loh gitu. Seakan menjawab ancaman dari Rizky Irmansyah yang akan membongkar aib dari sosok yang diduga dirinya, Nikita Mirzani kembali buka suara dan menyatakan jika dirinya akan bertanggung jawab dengan semua perkataan yang diucapkannya. Dalam pernyataannya, ibu 3 anak itu mengaku siap dilaporkan ke pihak berwajib jika terbukti bohong atau mengarang cerita. Yang rambut hitam namanya Mutia, adiknya Rizky, tapi dari istri bapaknya yang nomor 3 yang nganggukin kepala mengiyakan bahwa hanya settingan pemilu. Yang tengah, Elsie Karaoke, beneran langsung dari mulut Rizky. Saya punya buktinya. Dan apabila saya bohong, saya siap dilaporkan. Tulis Nikmir. Ya, menurut kami yang dilakukan oleh artis NM ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh si RI yang diduga adalah ajudan daripada calon presiden terpilih saat ini, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi-potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Jadi sekali lagi, buat artis NM jangan buat gaduh, ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Meski Niki berani bertanggung jawab atas perkataan yang ia lontarkan, masih banyak orang yang belum percaya dengan pengakuannya terkait dugaan tindak kekerasan yang ia terima dari sang mantan kekasih Rizky Irmansyah.
Terlebih, adik dari Rizky Irmansyah sendiri belum lama ini menyatakan jika hubungan yang terjalin antara sang kakak hanyalah settingan semata. Video itu pun terlanjur viral. Namun anehnya, sang penyebar video tiba-tiba tampil dan meminta maaf karena telah membuat gaduh dan memperkeruh situasi. Entah apa maksud dan tujuan dari video tersebut, tapi sebagian masyarakat juga percaya bahwa isu pacaran settingan sebagaimana diiyakan oleh adik Rizky Irmansyah memang benar adanya. Di karaoke Dia settingan ya, karena pemilu kan, settingan pemilu kan, dia settingan ya, karena pemilu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raci Benjamin ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang merasa tersinggung dan terlebih lagi dirugikan atas beredar luasnya video yang saya upload pada Minggu 21 April 2024. Walaupun di video tersebut saya tidak menyebutkan nama siapapun, tetapi tentunya video tersebut membuat rugi banyak pihak. Video itu saya buat semata-mata hanya untuk bercanda dan hanya untuk konsumsi pribadi. Dari lubuk hati saya yang paling terdalam, sekali lagi saya memohon maaf kepada pihak-pihak yang saya rugikan. Terima kasih. Buat gue tuh kayak too much dan jatuhnya jadi maluin diri sendiri gitu gak sih, bingung deh mau ngomong apa gitu. Karena soalnya gue mau berbuat baik kayak, gue mau nggak ada masalah kayak, gue akan tetap dikomentarin dan pasti orang nggak suka gitu. Jadi serba salah gitu kadang kalau mau ngomong tuh sekarang kayak, aduh gue mau ngomong apa ya gitu, gue nanti ngomong ini ntar orang salah pikir nggak ya gitu. Jadi jangan biasa nih setelannya kayak gitu. Enggak begitu. Kalian kan nggak pernah hidup sama saya, tidak berdampingan hidup dengan saya, tidak seatap dengan saya gitu. Jadi rasa sok taunya itu harus agak sedikit diturunin, kecuali yang bicara itu adalah orang yang mengenal saya luar dalam, bersahabat, pernah satu atap, pernah tinggal bareng, pernah hidup bareng, atau orang-orang di sekeliling saya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang ngobrol aja nggak pernah, ketemu misalkan cuma sekali, itu juga cuma sekelebetan, tapi bicara seolah-olah mereka mengetahui bagaimana sih kehidupan saya di kehidupan sebenarnya gitu kan, kehidupan sehari-hari, itu jangan kayak begitu gitu kan. Konten saja, kisruh di akhir hubungan asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah bak medan perang terbuka yang mengundang pihak lain untuk ikut andil di dalamnya. Salah satu pihak yang terpancing ke dalam medan konflik mantan sepasang kekasih itu tak lain seteru lama Nikita Mirzani, selebgram Tengku Zanzabela. Secara terang-terangan, Tengku Zanzabela membela Rizky Irmansyah yang dipandangnya sebagai orang berpendidikan dan merupakan ajudan terbaik yang dimiliki oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalian harus jadi tim RI. Kalian harus jadi timnya RI. Kenapa? Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia siapa, tapi karena dia lebih baik, lebih benar daripada si NM yang memang bermasalah selalu dalam hidupnya. Yang katanya tadinya itu dia sudah kalem, tapi ternyata kalem-kalem kayak lembu ya kan. Pertama bahas itu dulu ya kan, sebentar. Urusan percintaan yang di-tag Pak Prabowo, iya tolol menurut gue ya. Itu manusia tolol emang, gak ada etika sama sekali dan gak ngerti apa-apa gitu. Bedakan orang mereaction dengan orang yang membawa personal dan mengait-ngaitkan siapapun. Dia ingin menggiring opini bahwasannya anak-anak yang ada di sana dan adiknya Rizky itu bebas sekali kehidupannya memegang gelas wine, ya. Karena menurut gue itu ingin menyerang dan menggiring opini ya dengan wine, padahal we don't care about that. Itu. Yang kedua, dia itu di bawahnya bilang, saya sangat kecewa karena ternyata saya dijadikan bahan untuk kampanye. Dia yang kecintaan sendiri, pada akhirnya baguslah mulutnya dibungkam pada kontestasi politik. Kenapa? Dia merasa rugi dengan kekalemannya. Masa? Berarti acting dong. Kalau memang dia kalau memang dia benar-benar pencitraannya mau kalem mau diem, seharusnya dia tidak mengatakan dirinya
sebagai korban kampanye untuk dibungkam mulutnya. Berarti kan ya orang pura-pura. Tidak mungkin. Nih gue kasih tahu. Ini penting lagi. Catat pakai pulpen ya. NM itu tidak ada yang akan terima dia. Dia serang semua orang. Dia serang Pak Anies, dia serang Pak Ganjar. Sekarang dia serang Pak Prabowo. Ya kan? Di kontestasi politik atau di dunia politik nggak dipakai itu orang. Percaya sama gue. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, RI ini kenapa dijuluki Pangeran Hambalang? Karena dia memang kesayangan. Ya. Karena kinerja dia itu terbaik. Ya. Lalu tidak akan mungkin lah. Ini si NM ini kan juga tahu kalau dia berkasus kemana minta tolongnya. Ya kan? Tidak mungkin pula ketika RI yang bermasalah dilepas oleh mereka. Tidak mungkin. Pasti ditolong, dan NM dengan segala penggiringan opininya menebarkan berita-berita hoax dan juga menjelek-jelekkan yang berdampak merusak karir orang dan merusak nama baik orang besar di negeri ini, pasti akan ditindak. Nggak mungkin pula mereka diam mengikuti alur dramanya. No way, nggak semua orang, jangankan sekelas mereka, sekelas gue aja nggak mengikuti drama orang gila. Bukan sekali dua kali Tengku Zanzabela membela Rizky Irmansyah. Sebelumnya, ketika Niki mengungkap cerita tentang dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Rizky, Tengku Zanzabela adalah orang pertama yang mengatakan bahwa pengakuan Niki tidak lebih dari sebuah drama sekaligus playing victim. Kalau saya, seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Saya bisa katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri. Berbeda dengan Tengku Zanzabela yang getol membela Rizky Irmansyah, sosok selebgram lainnya, Yolo Ine, justru sangat heroik membela Nikita Mirzani. Melalui rekaman video yang diunggah di jagat maya, Yolo Ine memberi kesaksian dari temannya yang bekerja di salah satu hotel ternama di Jakarta. Hotel tersebut diduga merupakan TKP berlangsungnya tindak kekerasan yang dialami Nikmir. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah, si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi dua asistennya itu, dua staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Karena si Zack ini di Fairmont itu dipanggilnya Pak Faraj. Nah, nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama dua orang. Posisinya, gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa. Tapi dari dia datang, pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah, dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang. Si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget, cong. Gak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu, Niki masih kayak yang
belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara. Di situ pecah. Melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngatain ini luar biasa lah. Nah, di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin Pak Security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya, itu dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Dari situ udah masuk mobil. Bye. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.